Terlihat di sebuah kapal luar angkasa yang bernama The Scale, terdapat dua penumpang yang sedang menunggu di lobi sembari menunggu arahan dari Orange. Orange merupakan HRD di kapal tersebut. Dia yang menangani semua hal yang berurusan dengan karyawan. Dia juga yang merekrut Green ke kapal ini. Green ini merupakan anak magang yang baru saja datang dan diundang sama Orange. Dia ini magang tidak dibayar nih. Dia juga berasal dari desa. Kemudian ada White. Dia berasal dari keluarga kaya raya. Dia menjadi kru kapal ini karena memenangkan kontes undian, bukan karena memiliki skill khusus. Orange kemudian membawa mereka berdua untuk berkeliling kapal, sekalian memperkenalkan mereka kepada setiap anggota kru di kapal ini. Mereka kemudian bertemu dengan Black, seorang geologis yang mempelajari tentang bantuan luar angkasa, planet dan asteroid. Kemudian juga ada Cyan, seorang gemologis. Dia merupakan seorang yang ahli mengenai batu permata dan mineral berharga. Fokusnya lebih sempit daripada Black yang seorang geologis. Kemudian mereka bertemu dengan Lime, seorang teknisi dan ahli mesin. Dia memperbaiki mesin kapal dan semua yang berurusan dengan reaktor mesin. Setelah itu mereka pergi ke ruangan CCTV atau keamanan yang seharusnya dijaga sama Purple. Dia merupakan kepala keamanan di kapal ini, namun sayangnya dia lagi tidak ada. Mereka juga bertemu dengan Blue nih, seorang dokter yang tampan dan menarik, bahkan paras dan suaranya sangat memikat hati para anggota kru termasuk Orange. Kemudian mereka pergi ke dapur dan bertemu dengan Yellow dan Brown. Mereka adalah koki di kapal ini. Mereka juga tidak dibayar di kapal ini. Setelah itu mereka bertemu dengan Red yang merupakan kapten di kapal tersebut. Dia yang mengendalikan kapal dan bertanggung jawab atas semua kru yang ada di kapal. Di tengah pembicaraan mereka dengan Red, tiba-tiba saja Purple datang dan menyuruh Red untuk jangan ceroboh dan harus fokus dengan kemudi kapal. Sampai akhirnya alarm kerusakan berbunyi yang ternyata ada lubang besar di kapal mereka yang membuat mereka hampir terhisap keluar dari kapal. Beruntungnya lubang tersebut berhasil ditutup dengan bola karet milik Orange, dan Blue bersama Red memuji aksi mereka yang hebat dan heroik tersebut. Mereka kemudian merayakan keberhasilan mereka dengan mengadakan pesta kecil-kecilan yang dihadiri sama semua kru di sana. Namun di sini Green kemudian menyadari nih ada salah satu kru yang menghilang dan tidak ada di sana, yaitu White. Sampai akhirnya White pun tiba di sana. Terlihat semua kru panik begitu melihat insiden tersebut. Tidak ada yang menyangka nih kalau White akan tewas. Mengenaskan seperti itu. Bahkan Red sangat ketakutan melihatnya. Black kemudian menyuruh Red untuk tenang. Karena Red adalah kaptennya, dia harus tenang dan berpikir jernih agar semua kru juga bisa ikut tenang. Sampai akhirnya Blue datang dan segera membawa tubuhnya White ke ruangan. Sementara semua kru lain disuruh menunggu di sana sampai pemeriksaan selesai. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Blue menjelaskan kepada Red dan Orange nih kalau White telah tewas karena sebuah bakteri yang diduga bakteri tersebut sangatlah berbahaya. Blue kemudian ingin semua kru untuk dilakukan pemeriksaan atau CT scan untuk melihat apakah ada bakteri yang menempel di tubuh setiap krunya agar Blue bisa mencegah penyebaran bakteri tersebut dan menyelamatkan kru lainnya nih. Red kemudian ia memutuskan untuk memberitahu hal tersebut kepada kru lain. Dia menjelaskan kepada semua kru kalau mereka harus melakukan CT scan demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Mereka wajib melakukan CT scan. Di ruangan keamanan, Red mendatangi Purple yang lagi serius menjaga CCTV. Di sini Purple menjelaskan kalau CCTV mereka sudah rusak dan ada yang tidak beres juga. Namun tidak lama kemudian Purple dipanggil sama Yellow dan Brown nih untuk datang ke ruangan Blue karena sekarang gilirannya Purple yang diperiksa sama Blue. Setelah Purple, kru selanjutnya yang diperiksa adalah Green. Dia sangat takut dan panik nih, namun Blue berusaha untuk membuatnya tenang sembari menghiburnya. Kemudian di sisi yang lain ada Cyan yang bersama Black yang berada di ruangan gudang berbatuan. Mereka bertemu dengan Orange yang lagi memeriksa ruangan sekitar. Setelah Green, pasien selanjutnya yang di CT scan adalah Black. Ia kesal karena melihat perlengkapan yang dimiliki Blue lebih lengkap daripada punya dia. Setelah itu, pasien terakhir yang diperiksa adalah Lime. Dia ini penakut dan sempat menolak buat di CT scan. Namun setelah dibujuk sama Blue, dia mau juga. Stop world. Just this once. Singkat cerita, malam harinya Blue segera meneliti semua hasil CT scan para kru nih, sekalian mencari obat penawarnya untuk bakteri tersebut. Sementara Purple pergi untuk memeriksa setiap ruangan karena CCTV-nya error lagi. Sementara itu, di sisi yang lain Blue berhasil menyelesaikan hasil penelitiannya, dan di saat dia sedang membaca hasilnya, tiba-tiba sosok misterius datang untuk menyerangnya.
Di sini Purple kemudian memeriksa setiap ruangan para kru, diam-diam tanpa ketahuan sama sekali nih. Sementara para kru lainnya sedang asik dengan urusan masing-masing. Purple kemudian kepleset di depan ruangannya Blue karena ada bercak darah yang mengalir dari ruangannya dan bertemu dengan Green, Orange, dan Red. Mereka kemudian merasa curiga kenapa ada aliran darah dari ruangannya Blue nih. Mereka berusaha memanggil Blue, namun tidak ada respon sama sekali dari Blue. Sampai akhirnya mereka memeriksa kondisinya Blue lewat CCTV dan melihat kalau ternyata Blue baik-baik saja, namun dia tidak merespon sama sekali. Mereka kemudian bertemu dengan Lime yang lagi nyasar karena berkelana lewat saluran udara di kapal, dan Purple memiliki ide untuk memeriksa keadaannya Blue. Dia mulai masuk ke ruangannya Blue nih lewat saluran udara di kapal yang nantinya akan dipandu jalannya sama Red untuk memeriksa kondisinya Blue. Made not to see. You ain't Blue. Yang tidak disangka ternyata Blue telah tewas mengenaskan, wajahnya menghilang, dan insiden tersebut mengejutkan mereka. Red kesal sama Purple karena tidak menjaga keamanan dengan baik. Purple menjelaskan kalau CCTV mereka rusak. Dia juga pergi karena harus telepon keponakannya. Di ruangannya Blue, mereka berdua tengah sibuk mencari barang bukti nih. Siapa tahu mereka berhasil menemukan petunjuk tentang pelakunya. Lime kemudian menemukan hasil CT scan tersebut yang isinya ternyata ada satu kru yang tidak memiliki tulang, sementara kru lainnya memiliki tulang. Namun sayangnya hasil CT scan tersebut tidak memberitahu nama kru tersebut. Alhasil mereka tidak bisa menuduh asal-asalan nih. Mereka perlu bukti yang cukup. Sementara itu di lobi mereka semua berkumpul karena Red ingin memberitahu kalau Blue telah tewas dan dia meyakini kalau terdapat impostor di antara mereka. Mereka kemudian saling menuduh satu sama lainnya dan menaruh curiga terhadap sesama kru, dan terjadilah perselisihan di antara mereka semua. Mereka menuduh Purple yang tidak ada di tempat, namun kemudian kecurigaan mereka berubah ke arah Lime yang tampaknya paling panik dan ketakutan sama insiden itu. Di sini Lime menjelaskan kalau dia yakin impostornya adalah seorang alien yang menyamar seperti mereka. Namun Red menjelaskan kalau alien itu tidak ada. Alien itu hanyalah sebuah fiksi. Lime kemudian pergi dari sana untuk bersembunyi, sementara para kru mulai menaruh curiga sama Lime, dan Red akhirnya menyadari kalau alien ternyata asli karena di buku panduannya tertulis kalau alien itu ternyata ada. Terlihat di sini Red sama Purple kemudian sedikit selisih paham nih. Di sini mereka saling menuduh dan bertengkar yang membuat para kru heran apa yang terjadi di antara mereka berdua. Orange kemudian mengajak Black dan Cyan untuk pergi ke ruangan bebatuan, sekalian untuk memeriksa apakah bebatuan Ore Plus milik mereka masih aman atau tidak. Sementara di sisi yang lain, Lime sedang sibuk mengumpulkan beberapa barang nih untuk dirinya mengungsi di bagian paling bawah di kapal untuk membuat ritual pengusir hantu. Sementara Red dan Green sedang mengunjungi ruangan reaktor karena mereka lumayan menaruh curiga kepada Lime sehingga mereka perlu memeriksa ruangan tersebut. Namun di sana mereka tidak menemukan bukti apapun nih. Bahkan Lime pun tidak ada, dan Red sengaja kesetrum listrik. Sementara Cyan, Black, dan Orange sedang menuju ke ruangan lain, dan Black kesal sama Cyan yang terus saja menempel kepadanya. Alhasil Black memarahi Cyan. Cyan pun menangis karena tidak menyangka partner kerjanya tidak menganggapnya sebagai teman, padahal dia hanya ingin memiliki teman di kapal itu. Dia menyendiri di ruangan pendingin dan bertemu dengan Purple. Dia kemudian menghibur Cyan dan mencoba untuk menenangkannya. Purple kemudian membawa Cyan ke tempat ikan peliharaan miliknya. Dia memberi nama ikan itu dengan nama Heracles. Akhirnya Purple dan Cyan pun berteman baik. Green yang sedang menjaga ruangan reaktor terkejut nih saat melihat ada Lime yang muncul tiba-tiba. Dia kemudian pergi memberitahu teman-teman yang lainnya kalau dia melihat Lime di ruangan reaktor. Mereka semua kemudian pergi menuju ruangan reaktor untuk menangkap Lime. Namun tidak disangka nih, ternyata Orange berada di ruangan itu juga nih bersama Lime. Tidak ada yang menyangka kalau ternyata imposternya adalah Orange. Dia alien yang menyamar seperti mereka dan bahkan masih mencoba untuk bersikap baik. Di saat yang lain ingin menghakimi Orange, tiba-tiba Red datang dan mencoba untuk mencairkan suasana dan mengajak Orange untuk makan bareng di kantin kapal. Pada awalnya para kru tidak ada yang mengerti maksudnya Red, namun mereka akhirnya mengerti nih kalau Orange tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Mereka perlu menjebak Orange agar bisa menyingkirkan Orange, dan beruntungnya mereka berhasil menjebak Orange dan membuangnya keluar angkasa. Mereka semua sangat senang karena pada akhirnya mereka berhasil menemukan impostornya, dan setelah itu mereka berpesta merayakan kemenangan mereka.
let HR hear you sing. Vibes, exactly. Purple kemudian menemui Heracles, ikan kesayangannya itu nih, dan menyadari kalau mereka terjangkit hipoksia simptom, kondisi ketika jaringan tubuh kekurangan oksigen. Purple kemudian berusaha mengambil tabung oksigen di dekat sana, dan dia harus segera memberitahu teman-temannya yang lain nih kalau mereka terkena hipoksia. Singkat cerita, di lobi banyak kru yang mulai merasakan pusing dan sesak nafas akibat kekurangan oksigen. Namun beruntungnya Purple berhasil datang ke sana tepat waktu. Dia memberitahu mereka kalau mereka terkena hipoksia dan segera membawa mereka ke tabung oksigen untuk mendapatkan oksigen kembali. Mereka tidak menyangka nih kalau mereka bisa terkena hipoksia karena semuanya terlihat begitu nyata bagi mereka. Kemudian Red memarahi Purple yang melanggar perintah. Seharusnya Purple tidak boleh memiliki hewan peliharaan di kapal ini, namun Purple melanggarnya. Red menuduhnya semuanya karena Heracles yang mengakibatkan oksigen mereka habis. Namun Purple menjelaskan kalau Heracles tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka kemudian bertengkar nih dan saling menyalahkan. Sampai akhirnya Red mulai kembali mengambil alih dan menyuruh mereka berbagi tugas. Yang mana Yellow, Black, dan Cyan akan pergi untuk menyalakan kembali generatornya sehingga lampu bisa menyala kembali dan membantu penerangan di kapal ini. Sementara Purple, Green, dan Brown akan tetap di sana untuk menjaga tabung oksigennya, jaga-jaga jika terjadi sesuatu dengan tabung oksigennya. Di perjalanan menuju ruangan generator, Cyan menyampaikan rasa kesal dengan Black yang begitu jahat kepada dirinya. Dia hanya ingin berteman baik dengan Black. Namun Black sepertinya tidak suka berteman dengannya. Dia kecewa dengan Black dan kemudian Yellow menyusul Cyan dan menyuruh Black untuk kembali saja. Di sisi yang lain, Purple akhirnya menemukan sumber masalah mereka nih. Ternyata kabel oksigen di pesawat mereka putus. Artinya ada yang mencoba untuk mensabotase kapal ini. Tidak lama kemudian Red pun datang dengan bangganya nih karena dia berhasil menjadi kapten yang baik, dan Purple memberitahu kalau mereka memiliki masalah yang baru. Terdapat impostor lagi nih selain Orange karena kabel oksigen mereka ada yang diputus secara sengaja, dan tidak lama kemudian Yellow datang memberitahu mereka nih kalau Cyan telah tewas. Setelah mendengar kabar kalau Cyan telah tewas, mereka semua kemudian berkumpul untuk membahas tentang impostor selanjutnya. Di sini mereka mulai menyampaikan rasa kecurigaan mereka terhadap satu sama lain sampai akhirnya terjadi perdebatan di antara Red dengan Purple lagi. Di sini Purple menduga kalau Red pelakunya. Menurut skenarionya Purple, setelah Red menghabisi Cyan, dia kembali ke ruangan bersama mereka dan Yellow melihat tubuhnya Cyan yang sudah tewas. Perdebatan itu kemudian semakin menyempit sampai membentuk sebuah kesimpulan nih, yaitu masih terdapat alien di antara mereka yang menyamar menjadi mereka. Black pun di sini berusaha membuktikan dirinya kalau dia bukan pelakunya dengan masuk ke dalam lubang ventilasi udara, dan terbukti dia tidak bersalah karena tidak muat. Red sempat disuruh sama Purple untuk masuk ke lubang tersebut, namun Red tidak mau, dan kembali lagi mereka berdua berdebat lagi nih dan lagi. Sampai akhirnya mereka sepakat untuk memeriksa isi tas masing-masing, dan terlihat ada kertas hasil CT scan yang tidak memiliki tulang, dan itu ada di Yellow. Mereka semua langsung menduga dengan sangat yakin nih kalau pelakunya adalah Yellow. Dengan sangat berat hati, mereka akhirnya melakukan voting untuk mengusir Yellow nih dari pesawat. Namun di sini Brown memilih netral, sementara Red dan Black memilih Yellow untuk dibuang dari kapal, dan Purple bersama Yellow memilih Red yang dibuang dari kapal. Yang mana penentunya sekarang adalah di Green karena hasil votingnya seimbang, dan Green akhirnya memilih Yellow nih untuk dieksekusi. Pada akhirnya mereka membuang Yellow dari pesawat. Yellow's gonna turn in. How about... Yang ternyata tidak ada terjadi apapun nih sama Yellow. Dia tidak meledak seperti Orange yang meledak saat dibuang, dan akhirnya membuat mereka menyadari nih kalau mereka telah mengambil keputusan yang salah. Mereka kemudian saling menyalahkan dan bertengkar kembali, terutama Purple yang sangat yakin kalau imposornya adalah Red. Dia sengaja menuduh Yellow untuk menyelamatkan dirinya. Red pun menjelaskan kalau dia hanya seorang kapten. Dia perlu mengambil keputusan, meskipun setiap keputusan tersebut pasti memiliki resiko dan kesalahannya sendiri. Sementara di sisi yang lain ada Brown yang tengah menatapi kesedihannya karena ditinggal sahabat baiknya itu. Dia memilih memasak untuk menghibur dirinya sendiri. Dia pun memasak pizza sembari mengenang kenangannya saat bercanda tawa dengan Yellow. Bahkan dia menemukan catatan yang dibuat sama Yellow untuk dirinya. Di sisi yang lain Purple masih bersikeras menuduh Red sebagai impostornya nih, namun Black menyuruh mereka untuk jangan mengambil keputusan dengan gegabah. Di tengah perdebatan itu tiba-tiba saja asap keluar dari dapur. Mereka semua segera membuka pintu dapur nih dan melihat kalau Brown telah tewas.
Tidak ada yang menyangka kalau Brown akan tewas juga. Pasalnya ruangan dapur terkunci dari dalam dan semua kru sedang berkumpul di lobi. Mereka semua bingung siapa pelakunya dan saling menuduh pun tidak akan berakhir. Maka dari itu nih, Black memutuskan untuk menyendiri dan berpisah dari mereka. Dia kemudian kembali ke tempatnya nih dan melihat 3 jasad temannya yang sudah tewas. Dia kemudian menyadari kalau selama ini dia terlalu jahat sama Xian. Padahal Xian selalu baik kepadanya. Xian selalu menyebarkan energi positif kepada mereka semua, namun dia tidak bisa menghargai kebaikannya Xian. Black kemudian menemukan sebuah buku catatan milik Xian dan membaca setiap halaman di buku catatan itu nih, sampai ia menemukan satu catatan tentang Oreplus. Di sini Black segera melakukan penelitian terhadap batu tersebut. Ternyata dia menemukan bakteri atau lendir yang dimiliki sama alien yang terdapat di batu tersebut. Sementara itu di sisi yang lain, Purple tengah menyendiri di ruangan keamanan sembari memeriksa CCTV dan mengawasi setiap pergerakan para kru. Sampai akhirnya Red datang ke sana untuk berbicara sebentar, namun Purple tidak mau mengizinkannya untuk masuk. Dia kecewa dengan Red. Di saat ia terjatuh dan dibuang sama Mira, Red justru mendapatkan promosi jabatan. Dia berhasil mendapatkan yang dia mau, sementara Purple menjadi pengangguran. Di sini Purple menuduh Red kalau Red mau pamer sama dirinya atas semua pencapaiannya, makanya dia merekrut Purple menjadi security di kapal itu. Red kesal mendengar hal itu dari Purple, kru yang dia sudah anggap sebagai sahabatnya sendiri. Namun pada akhirnya dia pun pergi karena tidak bisa melakukan apapun. Sementara itu di sisi yang lain, di ruangan reaktor telah terjadi kebocoran yang dapat membahayakan kapal dan semua kru yang ada di dalamnya. Kemudian di sini Black berhasil menyelesaikan penelitiannya itu nih. Dia kemudian berjalan dengan gembira tanpa menyadari kalau alien sedang mengikutinya. Hell yes! Oh, hell no! Oh, Para kru langsung datang ke sumber suara. Begitu mendengar suara teriakannya Black, dan mereka semua bingung nih siapa pelakunya sekarang karena hanya tersisa 3 orang saja. Purple masih ingin melanjutkan voting untuk membuang Red dari pesawat, namun Red menjelaskan kalau mereka perlu merapikan ruangan dan jasadnya Black terlebih dahulu. Di tengah perdebatan itu tiba-tiba alarm keamanan pun berbunyi yang menandakan ada masalah di ruangan reaktor. Mereka semua langsung pergi ke sana. Sesampainya di ruangan reaktor, Red menyuruh Green dan Purple untuk menekan tombol di masing-masing sudut untuk mengatasi kebocoran tersebut. Pada awalnya Purple tidak mau, dia takut kalau Red tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Namun karena waktu terus berjalan, akhirnya dia melakukannya juga. Beruntungnya kedua tombol berhasil ditekan dan reaktor kembali normal. Sekarang Purple masih ingin melanjutkan votingnya nih karena dia tidak mau buang-buang waktu. Purple masih menuduh Red dan ingin Red yang dibuang dari pesawat. Dia mengatakan tentang cerita masa lalunya dengan Red yang pernah ia ceritakan ke Green saat itu. Namun Green sama sekali tidak mengingatnya. Disitulah Purple menyadari ada yang tidak beres. Dia langsung menuduh Green sebagai imposternya. Dia ingin voting lagi. Green kemudian membela dirinya sendiri dengan menuduh balik Purple. Dia mengatakan kalau Purple adalah penjaga keamanan di kapal ini. Dia yang seharusnya menjaga dan mengetahui semua hal yang ada di kapal tersebut, dan bahkan dia yang selalu datang terakhir di setiap insiden itu. Di sini Purple menjelaskan kalau dia sama sekali tidak membantah tuduhan tersebut, namun dia ingin Red percaya kepadanya nih kalau dia bukan impostornya, namun impostornya adalah Green. Red kemudian berpihak sama Purple karena mengingat hubungan mereka yang sudah dekat sejak dulu. Dia kemudian voting juga untuk Green, yang akhirnya membuat mereka menyadari nih kalau ternyata Green adalah impostornya. Mereka berdua segera mencari tahu petunjuk lainnya. Barangkali mereka bisa menemukan petunjuk yang bisa mengalahkan Green. Mereka segera pergi ke dapur dan menemukan garam milik Yellow. Di situ Purple ingat nih kalau Green tidak suka sama garam. Akhirnya mereka membuat racikan air dari garam. Di situ Purple yang akan menjadi umpannya. Dia yang akan mengalihkan perhatiannya Green, sementara Red yang akan menembak Green dengan air garam itu. Sebelum berpisah, Red berterima kasih sama Purple karena sudah membuatnya sadar nih kalau dia selama ini salah, dan ia pun meminta maaf kepadanya. Di luar, Purple melihat semua jasad teman-temannya yang lagi dipajang sama Green. Di situ terlihat kalau ada alien yang keluar dari batu Oreplus. Disitulah mereka menyadari nih kalau selama ini batu Oreplus yang mereka bawa adalah telur alien. Telur itu tidak sengaja menetas saat kapal ini mengalami tabrakan. Tabrakan itu yang membuat telur-telur itu pecah dan menetas sebelum waktunya, dan mereka membutuhkan inang untuk bertahan hidup, dan alien itu memasuki Green. Green juga mengakui kalau dia yang telah menghabisi Blue dan White, sementara hanya Lime yang dihabisi sama Orange. Artinya sejak awal Green sudah menjadi impostornya. Beruntungnya Red datang tepat waktu. Dia langsung menembak air garam itu ke Green, dan mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk melawan Green.
Setelah berhasil mengalahkan Green, mereka berdua kemudian memutuskan untuk melepaskan semua batu Oreples yang mereka miliki untuk dibuang ke luar angkasa. Red sudah tidak memikirkan karirnya lagi dan misinya. Baginya yang terpenting adalah keselamatan para kru yang tersisa. Purple pun terharu mendengarnya nih, dan sejak saat itulah hubungan mereka membaik dan mereka kembali bersahabat lagi setelah sekian lama berselisih paham. Beginning of the mission, and I've been really concentrating. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.